إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia dan nikmatnya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sayyidil ayyam, sebaik-baik hari, agar kita menjalankan satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktunya, yaitu adalah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke haribaan tercinta Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang tetap istiqomah menjalankan syariat dan juga agamanya. Khatib berpesan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, salah satu nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hamba-Nya adalah kita merasakan manisnya hidayah, manisnya petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita dan kita saat ini berada di atas siratal mustaqim. Inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikannya kepada kita. Kita terus memohon kepada Allah minimal dalam sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan kami ada padanya, karena sesungguhnya keselamatan kami jika kami menapaki siratal mustaqim. Karena itulah hadirin sidang Jumat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan lebih utama lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menunjukkan kepada kita siratal mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Begitulah kami telah wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Kamu tidak mengetahui sebelumnya apa itu kitab, apa itu iman, akan tetapi kami jadikan ia sebagai nur, sebagai cahaya yang dengannya kami akan menunjukkan ataupun akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk kepada manusia menuju siratal mustaqim. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang memiliki apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi,
dan ketahuilah sesungguhnya kepada Allah lah semua perkara itu dikembalikan. Surat Asy-Syura ayat 52 sampai 53. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan wa anna hadzas sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, inilah siratal mustaqim. Karena itulah ikutilah oleh kalian semuanya, dan jangan sampai kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan kalian terpecah belah darinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadis Bapak sekalian dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah garis lurus. Kemudian beliau menyatakan inilah jalanku yang lurus. Kemudian beliau menggambar garis-garis di sebelah garis yang lurus tersebut, garis yang begitu banyak Bapak sekalian di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Dan beliau juga menyatakan wa anna hadzal sirati mustaqima, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Sedangkan yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, inilah jalan-jalan syaitan, inilah jalan-jalan yang akan memecah belah kalian, yang akan menyimpangkan kalian dari surganya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu siratal mustaqim? Maka di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau meriwayatkan dari An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima wa ala janabatay sirat suran wa fi suraini abwabun mufattahah wa ala al-abwabi suturun murkhah wa fi awwali siratin da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirat wa la ta'wajju wa min fawqis sirat da'in ya abdallah la taftahil bab fa innaka in taftahu talijhu." Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah memberi perumpamaan jalan yang lurus itu, sebuah jalan yang lurus Bapak sekalian, dan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada dinding. Di sebelah kanan dan kiri ada dinding. Kemudian juga Bapak sekalian, pada dinding tersebut ada beberapa pintu yang terbuka, dan pada pintu tersebut ditutup hanya dengan sehelai kain yang begitu tipis. Kemudian di awal jalan ada seorang dai yang selalu menyeru, "Masuklah kalian ke dalam sirat." Kemudian jangan sampai kalian keluar darinya, jangan sampai kalian memilih jalan-jalan yang bengkok. Kemudian juga di atas jalan tersebut ada penyeru yang selalu menyeru, "Wahai hamba Allah, jangan sekali-kali engkau membuka pintu tersebut, karena siapa yang membuka pintu tersebut, membuka tirai pintu tersebut, maka dia akan masuk ke dalamnya." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ammas sirat fahuwal Islam." Maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Islam. Al-ikhwah hafizakumullah. Beliau melanjutkan, kemudian dua dinding itu adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu yang terbuka, yang kemudian hanya ditutup dengan sehelai kain yang begitu tipis, maka itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyeru di awal jalan itu adalah kitabullah Al-Quranul Karim, yang selalu menyeru manusia, "Masuklah kalian ke dalam siratal mustaqim." Jangan kalian memilih jalan yang lain, jangan kalian berbengkok ataupun berbelok. Kemudian juga di atas jalan ada penyeru, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa wa'idullah fi qalbi kulli imri'in fi qalbi kulli muslim." Itu adalah pemberi nasihat yang diberikan oleh Allah ke dalam hati setiap orang-orang yang beriman ataupun setiap muslim. Ayolah hadirun hafizakumullah. Kita melihat dari hadis ini bahwa as-sirat al-mustaqim ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Karena itu al-ikhwah hafizakumullah, ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkan kami ke dalam siratal mustaqim adalah Islam. Kemudian Bapak sekalian, hafidhakumullah, kita harus mengetahui bahwasanya agama seluruh para nabi adalah Islam. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdoa, beliau menyatakan kepada seluruh umatnya, wa umirtu an akuna minal muslimin, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi seorang muslim. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Siapa yang membenci Nabi Ibrahim, siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, kecuali orang-orang jahil, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah memilihnya di dunia dan dia di akhirat termasuk orang-orang saleh. Ingatlah ketika Tuhannya berkata, masuk Islamlah engkau, tundukkanlah diri dan juga hatimu. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, sesungguhnya saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nabi Musa alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, ya kaum, in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepadanya jika kalian seorang muslim. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam, beliau menyatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan pengingkaran daripada kaumnya, maka beliau menyatakan, siapa yang akan menolongku kepada Allah? Hawariyun menyatakan, kami akan menolong Allah. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah dan saksikan kami bahwasanya kami adalah seorang muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kerajaan, engkau telah mengajarkan kepadaku menakwilkan mimpi, engkau adalah pencipta langit dan juga bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini merupakan bukti nyata Bapak sekalian bahwa seluruh para nabi, seluruh para rasul mengajak umatnya untuk menjadi seorang muslim. Al-ikhwah hafidhukumullah, maka fahami apa itu siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim adalah Islam Bapak sekalian. Kita memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas Islam. Ada juga yang menyatakan as-sirat al-mustaqim adalah ibadah. Jadi agar sampai kita mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ini juga adalah siratal mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah maka sembahlah oleh kalian Allah. Inilah jalan yang lurus. Begitu juga dalam ayat lain, ani'buduni hadza siratul mustaqim. Hendaklah manusia hanya menyembah aku, kata Allah. Inilah siratul mustaqim. Siratul mustaqim dimaknai juga adalah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya itu adalah ilmu tentang hari kiamat ataupun juga kabar tentang hari kiamat itu pasti adanya. Jangan sampai kalian ragu terhadapnya, maka ikutilah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza siratul mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Siratal mustaqim diartikan juga dengan Al-Qur'anul Karim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Pegang eratlah olehmu apa yang telah diwahyukan kepadamu, karena sesungguhnya engkau berada di atas siratal mustaqim.
Banyak sekali penafsiran para ulama tentang siratal mustaqim. Termasuk di antara mereka ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siratal mustaqim adalah ahlu sunnah wal jamaah. Siratal mustaqim adalah Islam dan yang lainnya. Tapi semuanya bermuara kepada satu perkataan Bapak sekalian, bahwa siratal mustaqim adalah Islam, di mana Islam berpedoman kepada Al-Quran. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk taat Allah dan taat Rasul. Islam juga menyebut mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu setiap kali kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, hadirkan pemahaman bahwa kita ingin istiqomah berada di atas Islam, kita ingin mengamalkan Al-Quran, kita ingin taat kepada Allah dan Rasulnya, kita ingin menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Al-hadirun hafidhakumullah. Namun ternyata manusia, klasifikasi manusia terhadap siratal mustaqim, ada di antara mereka yang tidak mengetahuinya dan mereka tidak mau mengetahuinya. Maka kelompok yang pertama ini adalah kelompok mereka yang berpaling, Bapak sekalian. Mereka yang sama sekali tidak mau mendapatkan siratal mustaqim. Yang kedua, ada di antara mereka sudah mengetahui siratal mustaqim, tapi mereka tidak mau memasukinya. Kita kenal Raja Romawi pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu bahwa pada masanya akan diutus seorang nabi terakhir. Bahkan ketika beliau mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, beliau membacanya dengan berkaca-kaca, hampir meneteskan air mata, tapi ternyata beliau menolaknya. Jadi ada sebagian manusia yang sudah mengetahui siratal mustaqim, tapi tidak mau memasukinya. Kelompok yang ketiga, ada yang sudah tahu siratal mustaqim, kemudian memasukinya, namun disayangkan mereka belum istiqamah, Bapak sekalian. Terkadang mereka taat, terkadang mereka ingkar. Bahkan berapa banyak ayat-ayat dari Al-Quran mereka sembunyikan, atau bahkan mungkin mereka injak-injak. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang terbaik, Bapak sekalian, mereka tahu siratal mustaqim, mereka masuk ke dalamnya dan mereka istiqamah di atasnya. Inilah yang kita harapkan, Bapak sekalian. Makna daripada doa kita, ya Allah, tunjukkan kami ke atas siratal mustaqim, jadikan kami istiqomah di atasnya. Karena kami sudah berada di atas Islam, maka yang kami harapkan adalah istiqomah di atasnya. Lalu bagaimana agar kita istiqomah di atas siratal mustaqim? Yang pertama, Bapak sekalian, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya sebaik-baik doa adalah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, dan doa itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Allah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara berdoa. Yang pertama, puji Allah, Bapak sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Semuanya pujian, dan bahkan di dalamnya ada janji kita kepada Allah. Baru kemudian kita ungkapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Jangan terburu-buru dalam berdoa, Bapak sekalian. Sebut nama Allah, pujilah Allah sebanyak mungkin, baru sebutkan permintaan kita. Yang kedua, Bapak sekalian, agar kita istiqamah, perbanyaklah baca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quran, Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, agar kita istiqamah di atas siratal mustaqim, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Setelah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka kita lanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Karena itu, Bapak sekalian, dalam meniti siratal mustaqim, kita memerlukan teman yang saleh. Dalam meniti siratal mustaqim, kita memerlukan penguat, Bapak sekalian.
Karena sesungguhnya perintah dari Allah itu terkadang tidak mampu dikerjakan sendirian, perlu berbarengan dengan teman-teman. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun sidang Jumat hafizakumullah. Yang terakhir sebagai penutup dari khutbah yang pertama, al-ikhwah hafizakumullah, bahwasannya dalam menjalankan ataupun dalam mengarungi kehidupan ini, terlebih lagi lebih khusus lagi adalah dalam kita menjalani ataupun berada di atas siratal mustaqim, kita memerlukan teman, al-ikhwah hafizakumullah. Karena itu jika kita sudah menemukan teman yang soleh, teman yang menguatkan dalam ketaatan, pegang ia erat-erat Bapak sekalian. Kemudian katakan kita berteman di dunia sampai kemudian nanti di akhirat. Dan siapa yang istiqomah di atas siratal mustaqim ketika di dunia, maka Allah akan menyelamatkannya ketika dia melewati sirat pada hari kiamat. Sebagaimana ketaatan dan keistiqomahan seseorang di dunia di atas siratal mustaqim, maka di akhirat pun akan terlihat hasilnya. Ada di antara mereka yang melewati sirat seperti kilat. Ada yang melewati sirat seperti menunggangi kendaraan yang terbaik. Ada yang melewati sirat dengan berlari, berjalan, merangkak, bahkan ada yang tercabik-cabik Bapak sekalian. Dan naudzubillah ada yang kemudian dilemparkan dari sirat tersebut ke dalam neraka. Itu semua adalah hasil daripada amalan kita sewaktu di dunia. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas siratal mustaqim. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana al-yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shtid shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.